tetap puasanya itu dianggap tidak sah karena dia nggak niat. Ya. Ya, jadi ya gimana puasanya sah, niat aja enggak gitu. Nah, tapi meskipun dia dianggap tidak niat, itu dia tetap diwajibkan untuk melanjutkan puasa Sehari full. sehari full. Jadi jangan mentang-mentang bangun dia 10, waduh Waduh, lupa saya niat nggak nih. niat puasa nih tadi, terus dibatalin, nggak boleh juga, hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di meja redaksi dan kami masih setia untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari DM netizen yang budiman. Nah, kali ini ada pertanyaan dari Mas Andi. Jadi Mas Andi bilang bahwa dia beberapa hari lupa niat karena malamnya nggak ikut taraweh. Tuh, karena biasanya sholat taraweh ada Niatnya. baca niat bareng-bareng. Nah, waktu itu nggak ikut sholat taraweh, tidur bangun-bangun udah pagi, jadi dia nggak ikut sahur. Bagaimana hukumnya puasa yang lupa niat? Nah, ini jangan-jangan Mas Kaslon ini tadi pakai alter account nih. Jangan-jangan namanya Mas Andi Kaslon nih. Udah nggak ikut taraweh, dia lupa niat lagi. Ya gimana Kang? Lupa niat saat puasa. Ya, pertama yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya niat itu wajib dalam setiap ibadah. Karena yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain itu adalah niat. Atau dengan kegiatan kita Ya, biasa. Ya, dengan kegiatan biasa itu adalah niat. Misalkan puasa itu kan macam-macam. Ada puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa Ramadan. Prakteknya sama, ya kan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Baik yang wajib maupun yang sunnah, prakteknya sama. Nah, yang membedakan adalah niatnya. Satu puasa wajib, satu puasa sunnah. Makanya kalau kita belajar fikih, nah ini belajar. Fikih apa itu fikih? Baca di islami.com. Jadi kalau belajar fikih itu pasti dibuka dengan bab niat. Jadi misalkan pembahasan sholat yang pembahasan pertamanya adalah niat dulu. Pasti niat. Kenapa? Karena niat tuh kayak pintu masuk. Kalau pintunya salah ya ujungnya juga salah gitu. Sama Makanya kayak ini ya, kitab-kitab hadis itu pasti iya. hadisnya tentang niat, walaupun babnya itu tentang tauhid pasti Iya, awal-awalnya iya. pasti Karena niat. niat tuh ibarat pintu gerbangnya lah untuk menuju ke sesuatu yang lebih panjang gitu. Nah, kalau dalam masalah puasa itu kan para ulama ada beda pendapat ya. Ada kalau menurut mazhabnya Imam Malik atau mazhab Malik itu mengatakan kita cukup niat di awal Ramadan saja. Karena puasa itu dianggap sebagai satu kesatuan ibadah yang utuh. Sehingga kalau kita niat di tanggal 1 itu sudah cukup untuk untuk mewakili puasa-puasa seterusnya. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu niat itu harus setiap waktu. Maksudnya setiap hari. Karena ketika kita puasa kan satu hari misalkan kita puasa dari pagi sampai maghrib. Nah, setelah itu kan kita udah membatalkan puasa, otomatis puasa kedua itu adalah puasa yang baru. Nah, makanya di dalam mazhab Syafi'i itu niat itu harus setiap waktu. Setiap hari. Ya, setiap hari. Setiap malam. Ya, niat itu kapan? Kalau dalam menurut mazhab Syafi'i karena di Indonesia ini yang Mayoritas. paling banyak adalah mazhab Syafi'i, itu niat itu ya sebelum fajar, sebelum terbit fajar. Mau kita selesai sholat isya, tengah malam, ataupun pas sahur itu sama aja. Yang penting sebelum fajar terbit atau sebelum waktu subuh masuk. Nah, kemudian ketika kita dihadapkan kan ada dua versi nih. Satu mazhab Malik, pertama dicukupkan di Hari pertama. mazhab Syafi'i setiap waktu. Menurut saya kita bisa mengakomodir dua pendapat ini. Caranya gimana? Tetap kita di hari pertama itu niat untuk 1 bulan penuh, ya kan? Iya. Nanti di hari selanjutnya kita usahakan niat setiap waktu, setiap malam. Dan makanya apa yang dilakukan oleh orang-orang di Indonesia misalkan ya, setelah sholat taraweh itu baca niat bareng-bareng, itu bagus banget. Meskipun di masa Rasulullah itu belum tentu ada kan. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang kita itu bagus untuk membantu orang ingat
terhadap niat puasa gitu. Nah, kalau misalkan kita awal Ramadan itu tidak meniat 1 bulan utuh, kemudian lupa sama sekali. Kalau menurut pandangannya mazhab Syafi'i itu setahu saya tetap puasanya itu dianggap tidak sah karena dia nggak niat. Ya, jadi ya gimana puasanya sah, niat aja enggak gitu. Nah, tapi meskipun dia dianggap tidak niat, itu dia tetap diwajibkan untuk melanjutkan puasa sehari full. Jadi jangan mentang-mentang bangun dia 10, Waduh, saya lupa nggak niat puasa nih tadi, terus dibatalin, nggak boleh juga, hukumnya haram. Nah, tapi nanti kita kodok di hari yang lain. Nah, itu kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi kalau misalkan teman-teman baru pemula nih, baru-baru hijrah, baru-baru taubat misalkan, kalau ikut mazhab Syafi'i yang seperti ini kan agak berat. Nah, kecuali kalau memang terbiasa berniat. Maka menurut saya jalan tengahnya adalah sebetulnya niat itu bukan lafal nawaitu shauma ghadin itu kan. Niat itu artinya adalah kesengajaan di dalam hati kita. Jadi kalau memang kita dari pas mau tidur tuh sudah ada kesengajaan, keinginan untuk puasa besok, atau kita kita bangun kemudian untuk makan sahur, itu kan sudah menunjukkan kalau ada niatan, keinginan di dalam diri kita untuk puasa. Nggak mungkin dong bangun orang sahur, tiba-tiba bangun malam terus makan sahur tapi dalam pikirannya itu kosong sama sekali tentang puasa, kan nggak mungkin. Nah, otomatis kalau memang keinginan itu sudah ada di dalam diri kita, menurut saya itu sudah dianggap sebagai niat, meskipun dia tidak membaca nawaitu shauma ghadin itu, tidak melafalkan. Jadi itu sudah dianggap niat. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali keinginan kayak gitu, atau dari sore dia udah tidur, nggak ada keinginan untuk itu, ya otomatis itu bisa dianggap sebagai orang yang nggak niat. Kalau nggak niat ya puasanya nggak sah. Tapi meskipun puasanya dianggap sama ulama nggak sah, dia wajib untuk melanjutkan. Nanti dikodok di hari yang lain, gitu solusinya. Dan ini ya mungkin sahabat-sahabat Islami juga perlu tahu bahwa sebenarnya yang paling penting dalam niat itu adalah yang ada di dalam hati, bukan yang dilafalkan gitu. Kalau kita misalnya ikut sholat taraweh terus tiba-tiba jamaah ikut niat, kita ikut niat aja tanpa tanpa ada niat dalam hati, keinginan dalam hati untuk melakukan itu, maka sebenarnya itu tidak dianggap sebagai niat gitu. Jadi perlu diperhatikan itu, yang paling penting adalah dalam hati. Dan syukur-syukur kalau bisa mengistiqomahkan tiap malam gitu ya. Nah, mungkin itu ya buat Mas Andi tadi yang tanya tentang lupa niat, semoga bisa membantu dan menjawab. Nah, buat teman-teman yang lain yang pengen tanya, pusing gitu ya, bingung dengan hal-hal yang sedang dihadapi gitu, mau tanya tentang apapun, khususnya tentang Ramadan, boleh tentang tema-tema yang lain juga boleh. Silakan kirim ke DM islami.co, bisa via Instagram atau via Twitter, atau mungkin via Instagram feed atau via Twitter gitu ya, dengan hashtag Tanya Islami. Nah, pertanyaan apapun insya Allah akan kami jawab gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Sebodoh-bodoh apapun pertanyaannya, ataupun mungkin bagi kita mungkin jarang juga yang mengalami ya, dan kita memang butuh itu dan butuh pertanyaan dari teman-teman. Oke, sampai jumpa pada meja redaksi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.